Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Naira Vincentia Kunchoro dengan NIM A11 2022-14226 dari kelas A114403 mata kuliah pembelajaran mesin. Di sini, saya akan melanjutkan proyek machine learning saya sebelumnya, yaitu tentang prediksi efektivitas produk perawatan kulit menggunakan algoritma decision tree atau sebuah pohon keputusan. Kita akan melanjutkan ke implementasi Python-nya nih. Dataset yang saya gunakan adalah dataset yang tentang skincare. Kita langsung saja ke visualisasi dan pemodelannya melalui Google Colabs. Nah, dataset yang kita gunakan adalah dataset tentang skincare. Yang pertama, Amber Library. Pandas ini digunakan untuk memanipulasi dan analisis data. NumPy digunakan untuk operasi numerik. Matplotlib PyPlot ini digunakan untuk pembuatan grafik. Seaborn digunakan untuk visualisasi data. Escalon Model Selection ini digunakan untuk membagi data menjadi set pelatihan dan pengujian. Escalon Tree ini digunakan untuk membangun dan memvisualisasikan model pohon keputusan tersebut. Escalon Matrix ini digunakan untuk evaluasi performa si model. Kita lanjut ke loading dataset nih. PDR-CSV ini digunakan untuk membaca dataset dari file CSV. Datahead ini untuk menampilkan beberapa baris pertama dataset yang kita gunakan untuk pengecekan. Nih datasetnya. Kita lanjut ke processing data. Data is null ini digunakan untuk menghitung jumlah nilai kosong dalam setiap kolom menggunakan sum. Product name, product URL, product type, clean event, price. Data price ini digunakan untuk mengubah kolom harga dari string dengan simbol mata uang menjadi angka desimal. Predicate dummies mengubah kolom kategori menjadi variabel dummy untuk model analisis. Kita lanjut ke visualisasi datanya. Data 6 ingredients ini digunakan untuk menghitung jumlah bahan dalam kolom clean ingredient dan menyimpannya dalam kolom baru. Kita gunakan SNS PyPlot untuk membuat plot pasangan untuk mengeksplorasi hubungan antar kolom. 6 ingredients dan price, harga dan bahan-bahan. Kita lanjut ke pemodelan. PDHCAD ini digunakan untuk mengkategorikan harga menjadi 4 kuantil sebagai target. Data drop ini untuk menyiapkan fitur dengan menghilangkan kolom yang tidak digunakan dalam pemodelan. Train test split untuk membagi data menjadi set pelatihan dan pengujian. Dan decision tree classifier untuk membuat dan melatih model pohon keputusan. Nah, nih hasil pemodelannya. Plot tree ini untuk menggambarkan struktur pohon keputusan yang sudah dilatih. Ini adalah pohon keputusannya. Grafik ini menunjukkan struktur pohon keputusan dengan berbagai node dan cabangnya. Setiap node menunjukkan keputusan berdasarkan nilai fitur tertentu, dengan percabangan yang menunjukkan bagaimana keputusan dibuat menuju prediksi akhir.
kita lanjut ke evaluasi model. Nah, model predik ini digunakan untuk membuat prediksi berdasarkan data pengujian. Nah, kita lanjut ke evaluasi modelnya. Model prediksi ini digunakan untuk memprediksi berdasarkan data pengujian. Conversion matrix digunakan untuk menampilkan matriks kebingungan untuk melihat performa prediksi. Classification report digunakan untuk menyediakan laporan matriks klasifikasi. Actuary ini digunakan untuk menghitung akurasi model. Matriks kebingungan, laporan klasifikasi, dan akurasi ditampilkan untuk mengevaluasi performa model. Kita lanjut ke testing model atau simulasi uji. Terakhir, new sample ini digunakan untuk mengambil contoh data dari set pengujian untuk pengujian prediksi. Model prediksi membuat prediksi untuk sampel baru. Jika ada bagian khusus yang ingin pahami lanjut, saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang hasil pemodelan bahan keputusan ini. PLT figure ini untuk mengatur ukuran gambar plot menjadi 20 x 10 inci untuk visualisasi yang lebih jelas. Plot play fungsi ini digunakan untuk menggambarkan struktur pohon keputusan yang dilatih dengan parameter berikut. Ada model pohon keputusan yang telah dilatih, file to mengisi note dengan warna sesuai dengan kelas mereka, feature names, X columns memberikan nama fitur untuk label dan note, class names, low, medium, high, nama-nama kelas untuk label pada setiap daun. Untuk membaca visualisasi pohon keputusan, node akar atau root node ini adalah node paling atas dari pohon, menyajikan keputusan pertama berdasarkan fitur tertentu yang membagi dataset ke dalam 2 kelompok. Misalnya apakah 6 ingredients lebih dari 10. Nah, kedua ada node internal atau internal nodes. Setiap node internal mempresentasikan keputusan berdasarkan nilai fitur lain. Mereka memiliki cabang yang mengarah ke node lebih lanjut atau ke daun akhir. Setiap node memiliki label yang menunjukkan fitur yang diuji, batas nilai, serta jumlah sampel dalam node tersebut. 3. Ada node down atau leaf nodes, node tanpa percabangan lebih lanjut, menyajikan prediksi akhir untuk kelas target, dan label menunjukkan jumlah sampel dan persentase kelas yang diprediksi. Ada warna-warna node juga nih. Warna setiap node sesuai dengan kelas dominan yang diprediksi di node tersebut. Biasanya kalau semakin gelap warnanya, semakin tinggi keyakinan model dalam prediksi kelas tersebut. Interpretasi dan penggunaan visualisasi ini membantu memahami bagaimana model mengambil keputusan berdasarkan fitur yang ada. Kita bisa melihat jalur mana yang diambil oleh model untuk sampai ke prediksi akhir dan fitur mana yang paling berpengaruh dalam klasifikasi harga produk perawatan kulit.
kegunaan visualisasi ini untuk menjelaskan kepada bagaimana model membuat prediksi. Untuk pemecahan masalah, identifikasi bagian mana dari data yang mungkin menyebabkan keputusan salah dengan melihat jalur di pohon. Penyederhanaan, kita bisa menggunakan untuk menyederhanakan model atau memahami fitur mana yang kurang relevan. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang project machine learning ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya.